Halo semuanya, hari ini kita bakal coba pecahin sebuah teka-teki kuno yang luar biasa. Oke, langsung aja kita mulai ya. Coba deh bayangin, Indonesia itu kan kaya banget ya, iya kan? Ada lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, dari Sabang sampai Merauke. Nah pertanyaannya, dari mana sih sebenarnya asal-usul nenek moyang kita semua? Oke, perjalanan kita buat mengungkap misteri ini kita mulai dari teori yang bisa dibilang paling mainstream dan udah lama banget dipercaya. Teori ini bilang kalau cerita Indonesia itu justru mulainya dari tempat yang jauh banget dari sini. Namanya teori Yunan. Jadi menurut para ahli kayak R.H. Geldern, nenek moyang kita itu katanya datang dari daerah Yunan di Tiongkok Selatan. Kenapa mereka pindah? Ya katanya sih karena ada bencana alam atau mungkin karena terdesak sama suku-suku lain di sana, dekat-dekat hulu sungai Mekong dan Salwen. Nah, pertanyaannya, buktinya apa? Ini yang menarik. Ternyata ada dua bukti kuat. Pertama, para arkeolog nemuin kapak-kapak kuno di wilayah Nusantara yang bentuknya mirip banget sama yang ditemuin di daratan Asia. Kedua, dari sisi bahasa. Bahasa Melayu Polinesia yang kita kenal itu punya kemiripan loh sama bahasa Cham di Kamboja. Ini jadi semacam pilar utama yang nguatin teori ini. Tapi penting banget nih buat dicatat. Migrasi ini tuh bukan kejadian sekali jalan cus datang semua. Enggak gitu. Ini terjadi dalam beberapa gelombang. Bayangin aja ada 3 gelombang besar yang waktunya kepisah ribuan tahun. Dan setiap gelombang yang datang, mereka bawa orang yang beda, budaya yang beda, dan teknologi yang beda juga. Oke, kita bedah 2 gelombang utamanya ya, Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Proto-Melayu atau Melayu tua itu yang datang duluan sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka masuk lewat 2 jalur, barat lewat Sumatera dan timur lewat Sulawesi. Nah, mereka ini yang bawa kebudayaan zaman Batu Baru. Keturunannya suku Dayak dan Toraja. Terus berabad-abad setelahnya baru deh datang gelombang kedua, Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Nah, mereka ini lebih canggih bawa teknologi perunggu dan besi. Keturunannya ya suku Jawa, Melayu, dan Bugis yang kita kenal sekarang. Tunggu dulu, tapi sebelum para pendatang Melayu ini tiba, Nusantara itu udah ada penghuninya loh. Jadi bukan tanah kosong. Udah ada manusia-manusia purba yang hidup nomaden dengan teknologi zaman batu tua. Terus ada juga kelompok-kelompok kayak suku Wedoid yang keturunannya sekarang itu orang Sakai dan Kubu. Dan juga suku Negroid yang jadi nenek moyangnya orang Semang di Malaysia. Jadi ceritanya lebih kompleks dari yang kita kira. Intinya dari teori Yunan ini, kesimpulan besarnya adalah nenek moyang kita itu pendatang dari daratan Asia. Tapi gimana kalau ceritanya nggak gitu? Gimana kalau mereka ternyata nggak pernah datang dari mana-mana? Nah, pertanyaan tadi itu langsung membawa kita ke teori kedua. Teori yang benar-benar beda, yang bilang kalau asal-usul kita itu ya dari sini, dari Nusantara sendiri. Ini namanya teori Nusantara. Tokoh-tokoh kayak Muhammad Yamin itu percaya banget kalau bangsa Melayu itu bukan imigran. Mereka itu penduduk asli yang udah punya peradaban tinggi, yang tumbuh dan berkembang ya di sini, di kepulauan ini, bukan bawaan dari luar. Terus, apa dasarnya teori ini? Pertama, ditemukannya fosil-fosil manusia purba di sini, kayak Homo soloensis dan Homo wajakensis di Jawa. Ini bukti kalau udah ada kehidupan manusia purba di sini dari dulu banget. Kedua, peradaban bangsa Melayu itu dianggap udah maju. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau mereka itu anak baru. Logikanya, mereka berkembang di sini dari waktu ke waktu. Oke, kita udah bahas 2 teori klasik. Sekarang, kita maju ke era modern. Sains dengan teknologi canggihnya ikut nimbrung nih. Ada 2 teori lagi yang muncul berdasarkan penemuan genetika dan linguistik. Yang pertama, teori out of Africa. Ini berdasarkan penelitian DNA. Jadi para ilmuwan ngelacak jejak genetik kita, dan ternyata semua manusia modern di dunia, termasuk kita di Indonesia, itu akarnya sama dari Afrika. Mereka mulai menyebar ke seluruh dunia sekitar 50–70 ribu tahun yang lalu. Jadi ini kayak cerita asal-usul kita semua sebagai Homo sapiens. Nah, yang kedua ada teori out of Taiwan. Kalau yang ini buktinya bukan dari gen, tapi dari bahasa. Coba bayangin, bahasa itu kayak peta. Para ahli bahasa nemuin kalau rumpun bahasa Austronesia yang dipakai di hampir seluruh Indonesia, Filipina, sampai Madagaskar, itu ternyata titik awalnya dari Taiwan. Dari sana bahasa ini menyebar kemana-mana. Jadi, kita punya 2 petunjuk modern yang kuat, tapi ngasih jawaban yang agak beda ya. DNA bilang, kita semua dari Afrika. Itu skala besarnya. Tapi bahasa bilang, tapi leluhur penutur bahasa kita ini datangnya dari Taiwan.
Itu skala regional yang lebih kecil. Oke, jadi bingung kan? Ada 4 teori. Yunan, Nusantara, out of Africa, out of Taiwan. Mana yang benar? Nah, ini dia bagian paling menariknya. Gimana kalau semuanya ada benarnya? Coba kita lihat rangkumannya di sini. Teori Yunan asalnya dari Tiongkok, buktinya kapak dan bahasa. Teori Nusantara asalnya dari sini sendiri, buktinya fosil dan peradaban. Teori out of Africa, asal kita semua dari Afrika, buktinya DNA. Dan out of Taiwan, asal penutur bahasa Austronesia dari Taiwan, buktinya ya bahasa itu sendiri. Kelihatan kan gambaran besarnya sekarang? Jadi, kesimpulannya apa? Cerita asal-usul bangsa Indonesia itu ternyata bukan satu garis lurus. Ini lebih kayak sebuah mosaik yang rumit dan indah. Setiap teori tadi itu kayak potongan-potongan mozaiknya. Ada lapisan-lapisan migrasi, ada juga evolusi lokal yang terjadi di sini. Semuanya berlangsung selama puluhan ribu tahun dan saling tumpang tindih. Nah, ini yang ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau ternyata masa lalu kita adalah sebuah mozaik yang terbentuk dari begitu banyak perbedaan dan perjalanan, lantas apa artinya itu buat masa depan kita bersama sebagai satu bangsa?